Jangan takut gitu loh. Tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan kuasamu, supaya penguasa nanti dengerin rakyatnya yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Rebuan. Kembali lagi. Suara Rebuan adalah sebuah podcast dan juga program di televisi di Metro TV. Setiap Rabu kita membincangkan isu-isu yang dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Jadi ada sebuah gerakan bernama Musyawarah Rebuan di berbagai daerah di Indonesia. Kita menyaring dan melihat apa sih masalah yang kita rasakan di akar rumput dan perlu kita angkat ke publik agar menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan, dan kita sebut sebagai Musyawarah Rebuan dengan program Suara Rebuan setiap hari Rabu malam di Metro TV. Dan sekarang kita ada di podcastnya, kita akan review apa yang telah kita bicarakan di Suara Rebuan. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana UMKM hari ini sedang merana. Apa akibatnya? Kita lihat ya, di Tanah Abang ini semua pada sepi ya, dan menuntut ditutupnya e-commerce begitu. Karena memang di e-commerce ini ada satu loophole ya, di mana pabrik ya atau pemain-pemain besar dalam industri bisa langsung jualan dengan harga murah, sementara pedagang-pedagang kecil akhirnya mau nggak kedapatan untungnya, nggak kedapatan nilai tambahnya. Nah, kita akan berbincang pada pagi hari ini di studio ya, dan tergantung teman-teman jam berapa nontonnya dengan Bang Surya Chandra. Selamat pagi Bang Surya. Pagi. Dan Bang Gradi Nagara. Mungkin Bang Surya hari ini bagaimana melihat situasi UMKM kita? Ada yang bilang UMKM kita tidak siap bersaing secara digital gitu. Tapi di Suara Rebuan kemarin kita lihat tidak hanya dari segi UMKM-nya ya yang perlu dilihat, tapi nyatanya regulasi kita tidak memfasilitasi begitu UMKM ini, karena pemain besar bisa seenaknya saja mengimpor barang kemudian menjual langsung kepada konsumen lewat berbagai macam e-commerce begitu. Nah, ini gimana pandangan Bang Surya tentang situasi seperti ini? UMKM itu memang butuh proteksi, itu udah pasti ya. Karena metode produksi, lalu juga jumlah kuantitas barang yang dia buat, barangkali juga jenis-jenisnya, itu tidak memungkinkan untuk harga bisa semurah mungkin. Jadi titik efisiensinya memang tidak kalah jauh dibanding kalau misalnya pabrikan gitu. Dan dengan adanya e-commerce yang mempertemukan konsumen langsung dengan pabrik, ya praktis dari UMKM yang memproduksi barang, reseller dari yang masuk juga UMKM sebagian, ini akan mati. Pasti itu, karena konsumen akan mencari yang paling murah. Masalahnya adalah kalau ini terjadi, tidak cuman kita menghadapi masalah di level-level UMKM dan reseller yang UMKM ya, tapi juga secara nasional kita terancam untuk tidak bangkit menjadi negara industri, negara konsumen gitu. Jadi kalau konsumen itu kan cari barang yang paling murah, beda 1000 aja geser begitu. Padahal ada hal-hal lain yang dibutuhkan, karena misalnya pabrik mobil itu membutuhkan 1000 pabrik pendukung, mulai dari pentil, kapnya, semua tuh masing-masing pabriknya sendiri. Komponen-komponennya. Nah, bayangkan kalau kita punya satu semacam sistem bekerja begitu untuk UMKM. Nah, UMKM lebih besar lagi, walaupun nominalnya kecil-kecil, tapi jumlahnya kan banyak, Mas. Artinya memang orang yang hidup di situ, di tengah sektor formal kita relatif tidak besar dari angkatan kerja kita sekitar 150-an juta ya. Itu mungkin 3/4, 3/5 itu informal. Di UMKM. UMKM salah satunya yang kerasa begitu. Dan dalam situasi begitu memang ya negara harus peduli ya, harus berani melindungi, memberikan regulasi, membatasi masuknya barang-barang itu, sekaligus juga membatasi terutama platform e-commerce ini yang memang langsung begitu. Jadi dia didukung oleh modal sangat besar, dia bisa bakar duit, bisa korting sampai 90% bahkan dari harga barang. Ini kan tantangan besar yang harusnya diantisipasi ya, dan ini sudah terasa di Indonesia saya kira.
Nah, Bang Radi, ini kan ada situasi pasar kita yang sangat liberal ini kan, tidak berpihak kepada UMKM, tidak ada proteksi tadi kata Bang Surya. Memungkinkan nggak sih kita, yaitu UMKM ini nggak sekedar jadikan etalase-etalase sekedar untuk pemanis saja, tapi seharusnya memang mampu memberikan dampak ekonomi. Tapi nyatanya dampak ekonomi nggak ada, malah mereka ya merana sekarang. Gimana Bang? Kalau yang paling dekat memang harus proteksi, itu udah pasti, karena UMKM ini kan dia sebetulnya penyedia lapangan pekerjaan yang paling cepat, terutama di daerah-daerah. Dan yang kedua itu paling rentan, karena biasanya UMKM itu kan pasti kelas sosialnya tuh ya menengah bawah kan, yang penyelenggaranya tuh. Jadi proteksi itu yang paling utama sebetulnya. Sama yang kedua sebetulnya yang penting ya dalam konteks UMKM ini kan digital itu kan sesuatu yang nggak bisa ditelak tuh. Kita tuh bergerak ke arah digital sekarang. Itu udah realitas baru ya. Artinya secara global di Indonesia juga sama gitu. Nah, problemnya kan digital itu belum jadi hak mendasar yang terpenuhi oleh setiap orang tuh. Ada namanya digital quality of life tuh, kualitas hidup digital. Nah, biasanya itu kelihatan tuh dari kalau kita belah gitu dari kelas-kelas sosialnya tuh, kecenderungannya kalau kelas sosial yang bawah itu justru dia punya kualitas digital yang kurang baik gitu ya dibandingkan dengan atasnya. Kualitas itu apa? Misalnya kapasitas akses, ya kan, kapasitas literasi, termasuk learning proses yang dia dapatkan secara digital, gitu kan. Nah kan tadi kan kita proteksi, tapi kan kita kan tidak melulu bicara soal proteksi kan. Bicaranya adalah sekarang gimana UMKM ini bisa menjadi produk inovatif yang dia bisa bersaing di pasar. Itu kan poinnya di situ. Jadi masalahnya adalah gimana kemudian harusnya pemerintah tuh bisa tuh ngasih insentif sebetulnya untuk proses ke situ. Jadi tidak hanya dalam bentuk bantuan keuangan, tapi juga bantuan entah dalam konteks pelatihannya, penyediaan, misalnya gini ya, misalnya untuk UMKM yang bisa bisa bertransformasi ke digital, misalnya dapat insentif lebih, tapi itu diiringi dengan pendampingan dan pelatihan. Jadi itu harus dilakukan sebenarnya, karena ini satu realitas yang mau nggak mau harus kita hadapin. Karena kemarin kan orang ngomongnya gini ya, kemarin tuh saya baca di Twitter tuh, itu kan bilangnya ketika pasar Tanah Abang tuh bukan tutup ya, banyak yang ngerugi tuh, dia bilang nih lu harusnya bisa dong ini juga gitu. Orang udah sekarang orang pada belinya lewat online, harusnya kan bisa jualan online harusnya sendiri, bisa jualan online sendiri. Nah itu kan problemnya banyak banget tuh, kompleks sebenarnya, nggak sesederhana itu gitu kan. Bukan hanya soal kelas sosialnya, dia kan kadang-kadang orang tua juga susah tuh dia bermigrasi kan dari yang yang non digital ke digital, itu kan ada proses. Sama yang ketiga, ini perlu ada perbaikan secara jangka panjang. Tadi Bang Surya udah bicara soal industrialisasi. Kenapa industrialisasi ini penting? Karena industrialisasi ini kan membuat ekonomi kita itu kompleks. Kalau ekonomi kita kompleks, itu berarti rantai produksi dan rantai nilai itu kan semakin panjang. Nah, kalau rantai nilai ekonominya itu semakin panjang, UMKM tuh bisa masuk ke situ. Misalnya apa? Misalnya ada produk-produk asli yang dia diproduksi di Indonesia misalnya. Itu kemudian diserap sama UMKM dulu. Sebagai reseller, sebagai distributor, dia jualan itu, sehingga apa? Sehingga otomatis ini kita bisa bersaing dengan perusahaan global. Ini kan yang kita hadepin kan perusahaan-perusahaan industri, negara-negara industri di luar kan, yang kemudian produknya karena ini tidak available di sini, kita beli dari situ. Yang kebetulan pemerintah juga proteksinya rendah. Kayak kira-kira gitu sih. Artinya memang keberpihakan kepada UMKM ya oleh negara ini perlu. Nah, ini ngomong-ngomong keberpihakan negara nih, sekarang juga Bang Surya adalah juru bicara dari Capres Anies Baswedan begitu. Gimana sih keberpihakan beliau begitu, atau ada nggak konsep yang beliau ajukan terkait dengan bagaimana berpihak pada ekonomi kecil, pada UMKM begitu, Bang? Kalau ekonomi kecil pasti ya. Cuma ini kan kita bicara yang lebih sophisticated ya. Ada semacam istilahnya satu industri marketplace, ada online retailer. Nah, model-model yang sebaiknya tidak terjadi adalah kalau dua ini digabung. Dia marketplace juga, dia online retailer juga. Yang jelas dia bukan produsen. Terus dia tugasnya mempertemukan antara konsumen dengan pabrikan. Nah, memang harus ada ruang untuk kita sendiri ngatur dari pabrik ke konsumen
itu ada ruang nih, ada resellernya. Jadi memang sedikit ada ekonomi tinggi, tapi ini kan bukan tinggi-tinggi banget ya, satu. Kedua, ini kan buat masyarakat yang memang ekonominya lemah dan dia menjadi masuk dalam kategori UMKM itu, baik UMKM produsen maupun UMKM yang menjual barang. Nah ini saya kira harus ada regulasi yang memisahkan itu, dan kemudian juga membatasi produk yang bisa dibeli langsung dari Indonesia melalui marketplace ini, nilai minimalnya berapa gitu, misalnya $100, itu kan berarti sekitar 1,5 juta minimal, supaya apa, yang nilai di bawah itu kita masih pakai lokal punya, kita punya Tokopedia, punya apalagi tuh Bukalapak, ini juga kan harus dijaga. Mereka sedikit banyak kan kayak seperti Tokopedia itu tidak seperti yang lain ya, dia tidak beli dari Cina gitu, tapi dia beli dari sini, yang dikumpulin di sini, itu kebijakan. Boleh nggak dia? Boleh aja, tapi kenapa begini ya, karena pilihan kebijakan dia. Tapi kalau dapat saingan begini, mau nggak mau dia langsung ke Cina juga gitu. Dan ini jelek gitu ya buat kita. Nah saya kira perlu ada regulasi-regulasi yang sedemikian rupa membatasi dan melindungi yang paling terkena dampak, yaitu kelompok UMKM yang ada yang masif, yang sangat banyak di Indonesia, baik produsen maupun retail ya. Nah, Mas Anies sempat menyinggung soal reindustrialisasi begitu, Mas, memperpanjang rantai pasok begitu. Apakah seperti itu atau bagaimana, Mas? Salah satunya itu memang kita perlu jaga jangan jadi inflasi ya, karena terlalu mahal juga inflasi. Tapi saya kira nggak ada yang keliru dengan keberpihakan pada masyarakat kita sendiri. Dan ini kan kalau seperti ini kan katakan ya yang mau masuk ke sini tuh itu kan di luar negeri. Transfer teknologi nggak ada, dia cuma lewat aja gitu loh secara maya di Indonesia ini. Dan bagaimana dia bertanggung jawab secara sosial, nggak ada. Topet kalau diprotes orang, dia mesti mikir orang dia base-nya di Indonesia. Gitu. Kalau base-nya di luar, ngapain dia pusing gitu loh, bahwa kegiatan usaha bisnis dia ini memberi dampak. Nah memang di sisi lain konsumen juga harus belajar ya, bahwa mengerti bahwa yang dia beli itu ada kontribusinya buat siapa, buat masyarakat sendiri, buat masyarakat kita sendiri. Mungkin lebih mahal sedikit, nggak apa-apa lah, hitung-hitung kita berbagi. Dan negara yang memberikan garansi ya, bentuknya macam-macam, pembatasan regulasi, subsidi, bagi kelompok-kelompok yang memang perlu diinkubator nih, diinkubasi. Karena kalau suruh bertarung sendiri di pasar ya kalah. Ya, situasinya seperti itu sekarang. Nah, Bang Radi melihat konsep reindustrialisasi yang diajukan oleh Anies Baswedan ini seperti apa, Bang Radi? Dengan situasi pasar bebas kita yang sedemikian brutal seperti ini. Ya kan masalah kita kan sekarang deindustrialisasi ya. Masalah kita di situ. Jadi kita istilahnya tuh melompat ya, ekonomi kita melompat dari pertanian itu langsung ke jasa ya. Jasa pariwisata dan segala macam gitu kan. Sehingga industrialisasi ini tidak terjadi tuh di Indonesia, dan di beberapa daerah bahkan itu tidak terjadi. Ya isunya memang industrialisasi, karena yang saya bilang tadi, industrialisasi itu kan membuat ekonomi kita itu kompleks ya. Kalau ekonomi kita kompleks itu satu, dia membuka lapangan pekerjaan itu udah pasti ya kan, karena industrialisasi membutuhkan tenaga kerja. Bayangkan lahan yang berapa hektar kalau misalnya dibandingkan dengan pertanian sama industri kan. Kalau pertanian paling dia hanya menyerap tenaga kerja hanya beberapa kan. Tapi kalau dia dengan luas lahan yang sama, dia buka pabrik misalnya di situ, dia buka industri di situ, itu kan penyerapan tenaga kerjanya tuh tinggi di situ. Nah, kalau ada penyerapan tenaga kerja itu kan dia otomatis tadi ya, dia bisa memperpanjang rantai nilai ekonominya. Jadi dari industri A dia pasti akan bergantung pada industri B, nanti dia bisa memasok lagi hingga ke UMKM yang paling kecil. Makanya UMKM sebetulnya dia bisa menyerap dari sini nih. Dan yang pasti ini akan kaitannya kepada konsumen. Satu, karena kan kita juga nggak bisa serta-merta menyalahkan konsumen ya. Artinya konsumen kan ya itu behave-nya begitu. Ya. Artinya kan konsumen kan dia akan memilih barang yang paling murah itu udah paling ya, cek lah teman-teman kita lah gitu, sesama anak muda kan pasti seneng gitu ngeliat barang-barang murah apalagi branded luar negeri dibeli dari situ gitu kan. Nah, selain aspek regulasi ya sekarang gimana tadi industrialisasi, karena
kalau kita mau bangun produk unggulan, ya kayak kita misalnya belajar di Korea Selatan itu kan kenapa bisa punya produk elektronik yang dahsyat, ya kan? Itu kan karena proses industrialisasi itu yang sebetulnya ini yang kita belum terjadi di sini, gitu. Nah kalau UMKM-nya, kalau industrialisasi berjalan, UMKM ini bisa berjalan. Misalnya servisnya, ya kan, terus di penjualan perangkat-perangkat yang sifatnya lebih kecil, yang kemudian itu bisa dibeli nanti sama konsumen. Jadi menurut saya ini ide tentang reindustrialisasi itu benar, karena istilah re-nya itu udah bener tuh Pak Anies. Kenapa? Karena yang terjadi sekarang itu justru deindustrialisasi. Kita harus mengembalikan lagi industrialisasi itu. Bukan mengembalikan lagi sih sebetulnya, kita harus menggenjot itulah industrialisasi itu. Oke. Nah, Bang Surya, kalau dibanding ini konteks Pilpres 2024 ya, dibanding kandidat-kandidat lain begitu, mengapa Mas Anies, apakah Mas Anies ini ya yang paling pro terhadap ekonomi kerakyatan begitu? Mungkin bisa dielaborasi. Semua capres nggak ada pilihan sih untuk tidak pro ya. Iya. Masalahnya bukan pro atau tidak, tapi dia akan laksanakan nggak. Nah ini kan tergantung kepentingan. Kepentingan yang paling besar di dia apa? Kita lihat nanti mereka ini diwakili oleh siapa, atau dia mewakili siapa, atau dia merasa mewakili siapa. Nah saya kira keseimbangan itu ada di Anies Baswedan ya, karena dia relatif ya yang jelas konglomerat kan nggak mau bantu katanya. Artinya ada pengusaha menengah ke bawah yang mendukung atau pengen tahu lebih jauh figur Anies Baswedan dan Caimin ini, mereka yang fasilitasi ke via relawan begitu kan, itu yang cerita kemarin di UGM ya. Dan bagi saya tuh penting karena untungnya kita demokrasinya itu elektoral ya, one man one vote. 9 pengusaha terbesar pun kalah dibanding 100 orang miskin yang nggak punya apa-apa di Muara Karang gitu, atau Muara Angke gitu ya. Nah saya kira ini yang mesti muncul ya, rakyat yang kalau memang merasa ini problem, merasa situasi sekarang ini perlu ada perbaikan, perlu ada evaluasi, ayo jangan takut gitu loh, tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan kuasamu, supaya penguasa nanti dengerin rakyatnya yang lebih banyak begitu. Kalau tidak ya kalah lagi, karena akan permainan media, permainan opini, barangkali juga kita ini kan kayak dicocok hidungnya aja, ditarik sono, tarik sini begitu. Ini momentum saya kira untuk rakyat menunjukkan kekuatan, kekuasaannya yang sesungguhnya, karena itulah mandat yang diberikan kepada penguasa supaya dia ingat terus, dan penguasa itu yang bekerja kan berdasarkan itu. Jadi bagi sebagian orang, misalnya saya pernah di Kementerian ATR BPN itu ada teman di kementerian yang bilang konflik agraria itu cuman total udah 2.000. Banyak nggak? Ya relatif banyak katanya. Maksudnya Pak, ya kalau dibanding sertifikat yang sudah kita sahkan sekitar 80 juta waktu itu, sekarang 100 juta, itu kan cuma 0,00 sekian persen. Saya bilang logikanya nggak begitu, saya bilang. 2.000 ini mewakili gunung es masalah, ketimpangan, ketidakadilan, akses dan kepemilikan terhadap tanah begitu, yang sumber hidup. Ini nggak bisa dilihatnya sebagai statistik belaka, tapi harus ada kepedulian, harus ada apa ya, semacam kegentaran gitu loh ketika mendengar kesedihan yang dialami rakyat. Sekarang ini baru 2 hari lalu ya saya main ke Muara Angke, itu yang biasanya tempat nambatnya kapal-kapal nelayan tradisional itu penuh orang, sekarang sepi Mas. Kenapa? Karena solar mahal di sana. Katanya subsidi, iya subsidi, tapi kalau mau beli yang subsidi kalah sama kapal besar. Akhirnya dia beli karena sedikit juga kebutuhannya, 11.500 per liter. Siapa yang concern dengan ini? Siapa yang peduli dengan ini? Terus akibatnya apa? Akibatnya dia tidak ngelaut, kecuali yang terpaksa banget dia melaut sekarang di Muara Angke. Saya datang karena kebetulan itu dapil saya ya, jadi saya pengen tahu situasinya seperti apa. Ketemu dengan tokoh-tokoh, pengurus PAUD, ibu-ibu ini militan betul di sana itu, dan cerita seperti itu. Terus apa akibatnya Bu? Bapak bisa lihat lah, pencurian naik ke sini Pak.
motor segala macam. Kriminalitas Meningkat. Siapa yang ya mungkin tetangga-tetangga kita. Terus ya gimana lagi? Iya. Akhirnya mereka cuma bisa pasrah. Dan ketika mulai bicara soal capres, kok bisa dia tuh nggak mikir begituan gitu. Dia mikir, wah bagaimana katanya berita, katanya survei. Ya ampun, saya bilang kenapa nggak berpikir dari concernmu, kemudian memilih orang yang memang akan menjawab masalahmu itu. Nah ini di sini memang kepemimpinan ya lagi-lagi. Nanti ya kalau mestinya anggota dewan, konstituen itu penting gitu loh. Diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, diajak kerjasama, mengangkat, mengartikulasikan masalah itu. Saya belum dengar. Di situ ada 8 anggota dewan, nggak ada tuh yang bicara soal itu, yang soal solar harganya 11.500 di sana. Dan untuk karena itu nelayan tidak bisa melaut, akhirnya cuma ngambil-ngambil ikan di pinggiran, sebisanya pakai jala atau ngambil kepiting, bakalnya udah mau habis nih, digusur sama perumahan di situ kan. Ya saya kira hal-hal begini ya yang mestinya momentum saya kira sekarang rakyatnya harus tunjukkan kekuasaannya sesungguhnya, dan pemilu itu akan menentukan, pemilu 14 Februari hari Rabu ya. Hari Rabu. Nah, makanya nama kita Suara Rebuan Bang, karena pemilu itu pas hari Rabu supaya mengingatkan gitu. Di hari Rabu suaramu sangat penting dan berarti gitu Bang. Nah Bang Gradi, tadi Bang Surya sempat membahas bahwa sebenarnya rakyat punya kesempatan untuk setara dengan pemain-pemain ekonomi besar, di mana di bilik suara, karena suaranya satu rakyat setara dengan misalkan satu naga gitu kan. Nah itu dalam konteks elektoral, tapi dalam konteks ya mungkin money politik dan lain sebagainya, apakah mungkin gitu? Gimana caranya supaya rakyat ini aware bahwa ini saatnya kita menentukan nasib kita, suara kita, keberpihakan kita, orang-orang yang pada rakyat yang harus kita pilih begitu? Gimana Bang Gradi? Kalau dibilang money politics determinan, bisa ya bisa enggak ya. Soalnya gini, soalnya Pak Anies saja kan kepilih kemarin tuh karena ini ya, ada ketidakpuasan ya terhadap kelompok-kelompok yang mereka tuh selama ini marginal di Jakarta itu. Kemudian kan ada bangun kontrak politik, ada edukasi politik di situ yang kemudian akhirnya dia mau milih kan. Itu kan bukan money itu yang dikasih itu, tapi ya itu janji, komitmen politik gitu kan, komitmen politik yang kemudian ya dia juga akhirnya kan bisa direalisasikan ya. Pak Anies yang menata kampung dan segala macam itu bisa direalisasikan. Nah cuman kan masalahnya adalah bagaimana kita melawan politik yang didrive oleh uang ya. Ya kalau yang bisa kita lakukan lah ya, terutama anak muda itu ya kita mendidik kohort kita sebetulnya. Anak-anak muda kita, apalagi kan di 2024 itu proyeksinya kan katanya 60% ya pemilih muda tuh, milenial Gen Z. Nah milenial Gen Z ini kan sebetulnya dia punya pengalaman, pengetahuan, itu tuh lebih sangat berbeda gitu ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kalau soal uang saya kira mereka bahkan bisa lebih idealis sebenarnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu kan. Nah ini pentingnya sekarang adalah gimana terutama para calon-calon pemimpin ya, para caleg, para capres itu justru mendidik mereka ini untuk bilang bahwa ini loh yang program yang gua tawarkan ke kalian itu ini adalah solusinya gitu. Jadi bukan bermain di politiknya, tapi bukan bermain di uangnya gitu ya, tapi bermain di gagasannya apa gitu. Ya semua berperan lah harusnya di situ. Ini menarik sekali. Mulai dari bicara UMKM di Tanah Abang, proses e-commerce kita, kemudian proteksi negara sampai ke pemilu, karena memang semua ini ya kembali ke urusan politik begitu yang menentukan segala macam kebijakan. Nah, kawan-kawan sekalian, demikian Suara Rebuan di edisi kali ini. Sampai jumpa di Suara Rebuan berikutnya. Oh ya, jangan lupa teman sekalian yang ingin bergabung dengan Musyawarah Rebuan dan juga menjadi relawan Anies Baswedan membantu Bang Surya tadi, bisa buka rebuan.id, daftar di sana dan menjadi bagian dari relawan perubahan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.